Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang baik. Salam jumpa kembali pada hari ini bersama Ibu Sindabutar dalam pembelajaran agama. Mari anak-anak ibu guru, kita ikuti pembelajaran agama dengan semangat. Kita masuk pembelajaran dengan doa-doa harian umat Katolik. Anak-anakku yang baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa bersama. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, siapa sajakah yang berkorban dalam hidup kita? Ada banyak orang yang rela berkorban untuk kita. Orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Guru-guru yang mengajar dan membimbing kita. Dan teman-teman yang belajar dan bermain bersama kita. Yesus sendiri berkorban untuk kita. Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Anak-anak, membuat tanda salib berarti mengenangkan cinta Yesus yang rela berkorban untuk kita. Nah, anak-anakku, berikut ini cerita tentang bambu. Dalam kehidupan kita ya, ada cerita tentang bambu. Bagaimana ceritanya, Nak? Bambu rela mengorbankan diri demi kebahagiaan manusia. Batang bambu dapat menyalurkan air ke tanah yang gersang. Karena pengorbanan bambu ini, tanah yang gersang menjadi subur dan manusia pun menjadi sejahtera. Sikap bambu ini hendaknya menjadi teladan kita rela berkorban demi orang lain. Anak-anakku, Yesus rela mengorbankan diri bagi manusia. Ini bisa kita baca dalam Injil Lukas bab 3 ayat 26 sampai 49. Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya. Yesus disalib untuk kita karena Yesus begitu mencintai kita. Ketika disalib, Yesus masih mau mengampuni para prajurit yang menyalibkannya dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mengampuni setiap manusia yang mau bertobat. Anak-anakku yang baik dan terkasih, Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Maka salib penting sekali artinya bagi semua orang Katolik. Karena dengan salib umat manusia diselamatkan. Membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda salib yang berarti kita mengenangkan cinta Yesus yang wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Anak-anak, sebagai rangkuman dari pembelajaran kita tentang tanda salib, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Membuat tanda salib juga berarti mengenangkan Yesus yang wafat di salib. Membuat tanda salib harus dengan hormat dan sopan. Tidak boleh bermain-main ya. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai tugasmu, 1. Orang Katolik membuka dan menutup doa dengan membuat titik-titik. 2. Tanda salib adalah tanda titik-titik. 3. Membuat tanda salib harus dengan hormat dan titik-titik. 4. Membuat tanda salib juga berarti mengenangkan Yesus yang wafat di titik-titik. 5. Siapa yang selalu berkorban untuk kita? Titik-titik. Kerjakan ya dengan rapi. Mari kita berdoa dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, selalu rajin mengulang pelajaran ya, karena sebentar lagi kita akan ujian kenaikan kelas. Dan selalu rajin berdoa supaya virus corona cepat berlalu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.